فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. معاشر الإخوة الأحبة حفظكم الله تعالى جميعا. Kembali kita pada kajian dari kitab Al-Jami' As-Sahih fi Tauhid Rabbil Alamin, kumpulan yang sahih dari sisi landasan hukumnya, ayat dan hadis yang sahih. Pada materi pengesaan Allah Rabb semesta alam, kajian tauhid merupakan karya tulis ilmiah dari Fadilatul Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari Al-Yamani hafizahullah taala. Dan kita masih berada pada judul bab yang sama pada beberapa pertemuan terakhir ini, Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid serta sebagai penghapus dosa. Begitu banyak landasan hukum yang telah kita baca dari judul bab ini, sampai juga menarik nafas panjang dari sisi pembawaan dalil yang begitu banyak. Keseluruhannya menerangkan seputar tauhid memiliki keutamaan. Di antara keutamaan adalah menghapus dosa, menggiring seseorang termasuk ke dalam surga, mengharamkan pelaku tauhid bagi neraka. Nah, dan masih tersisa beberapa hadis terakhir dari judul ini, kita akan baca insyaallah taala. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah, Al-Mi'ah, hadis urutan yang ke-100 dari awal pembahasan. Dan buku ini sendiri terdapat di dalamnya 700 hadis lebih, hampir 800. Kita berada pada hadis yang ke-100. Qala Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim dalam sahihnya, Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, pemilik buku hadis yang diterima oleh kaum muslimin sebagai sumber rujukan agama Islam dari sisi ilmu hadis setelah Imam Bukhari. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, imam namanya Abdullah bin Muhammad. Beliau juga memiliki buku namanya Musannaf, masyhur dengan Musannaf Ibn Abi Syaibah. Masyhur dengan kunyah Abu Bakar Al-Wasiti Al-Kufi. Wa Abu Quraib namanya Muhammad bin Ala Al-Hadrami. Keduanya merupakan guru dari Imam Muslim, dan hadis yang akan kita baca ini Imam Muslim meriwayatkan dari keduanya. Qala, berkata keduanya, yakni Abu Bakar bin Abi Syaibah dan juga Abu Quraib. Keduanya berkata, qala haddatsana Abu Muawiyah Ad-Darir, masyhur dengan kunyah namanya adalah Muhammad bin Hazim. Anil A'mash, Imam A'mash namanya Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad Al-Kufi. Maka sebagai mereka menyandingkan antara Imam A'mash dan Syu'bah. Syu'bah masyhur dijulukan Imam Sufyan Ats-Tsauri, bahwasanya dia adalah Amirul Mukminin fil hadis. Namun sebagian mereka mengunggulkan Imam A'mash. Dari sisi Imam A'mash sangat jauh mempergauli atau duduk bersama para pemimpin. Sedangkan Imam Syu'bah terkadang duduk dengan para pemimpin.
An Abi Saleh, namanya Dakwan bin Saman. Saman bukanlah kota tempat tinggal atau tempat domisili atau kota kelahiran. Saman adalah profesi. Ya, dia dan bapaknya sebagai 6 produsen minyak dijuluki dengan As-Samman. Murid dia dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alaihi syams. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengucapkan Maha Suci Allah, segala puji hanya milik Allah, tidak ada sembah yang berhak disembah kecuali Allah. Allah Maha Besar. Aku lebih sukai kalimat-kalimat yang aku ucapkan tersebut lebih daripada terbitnya matahari. Terbitnya matahari merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengannya umat manusia bisa mengais rezeki. Nah, waja'alna al-laila libasan waja'alna an-nahara ma'asya. Nahar ma'ash, tempat untuk mengais rezeki. Dikarenakan di sana ada cahaya yang membantu mereka untuk mengais rezeki mereka. Artinya begitu manfaatnya matahari bagi umat manusia. Namun ucapan-ucapan yang indah di sini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Nabi sallallahu alaihi wasallam sukai dikarenakan begitu banyak faedahnya, keutamaannya, karunia-Nya, anugerahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, daripada sekadar terbitnya matahari pagi. Dan seperti biasanya setelah kita membaca hadis yang sang penulis bawakan dalam judul bab satu demi satu, keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab barakallahu fikum jami'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandingkan antara dua perkara. Kalimat tauhid, di dalamnya terkandung la ilaha illallah dari zikir yang luar biasa ini. Nah, kemudian Nabi SAW berandai-andai terbitnya matahari dengan mengucapkan la ilaha illallah, mana yang lebih utama? Tentunya la ilaha illallah lebih beliau sukai karena faedahnya lebih banyak, manfaatnya lebih besar dan seterusnya. Di antara manfaat yang telah kita baca sebelumnya menunjukkan bahwasanya la ilaha illallah, yakni kalimat tauhid, menghapus dosa-dosa. La ilaha illallah pelakunya akan dikeluarkan dari neraka. La ilaha illallah pelakunya akan masuk ke dalam surga. La ilaha illallah derajat orang tersebut tinggi. Nah, dari kumpulan hadis-hadis yang telah kita baca. Ini semuanya motivasi kepada kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahwasanya jangan pernah lepas dari kalimat la ilaha illallah. Jangan pernah menyepelekan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itulah para ulama menulis buku tentang tauhid serta keutamaannya. Demikian juga manfaat besar yang bisa dipetik dari kalimat tersebut. Telah terdahulu juga pembawaan hadis dari sang penulis betapa bermanfaatnya la ilaha illallah bagi seorang pemuda yang beragama Yahudi sebagai pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun dia mengakhiri hayatnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulunya memiliki semacam pelayan, seorang pemuda berpenganut agama Yahudi. Suatu ketika dia sakit, dia tidak datang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bertanya, di mana fulan Yahudi? Para sahabat memberikan berita bahwa dia sakit wahai Rasulullah. Beliau pun pergi menjenguk, menunjukkan tentang bolehnya untuk menjenguk sakit yang non-muslim. Namun perlu diketahui bersama bahwasanya niatan untuk menjenguk yang muslim tersebut dengan tujuan untuk mendakwahi. Sesampainya di sana betul Nabi SAW mendapati dia dalam keadaan sekarat. Nah, lalu beliau menjodohkan agar supaya pemuda tersebut mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam keadaan ketika itu dia beragama Nasrani, beragama Yahudi. Dia semacam meminta musyawarah kepada
orang tuanya. Artinya boleh tidak dia mentaati Rasulullah SAW pada momen ini. Ayahnya yang masih beragama Yahudi pun mengisyaratkan bahwasanya ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Lalu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian tak lama setelah itu dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia pun meninggal dunia. Nabi SAW keluar dari pintu rumah. Di depan pintu rumah beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan orang ini dari neraka. Artinya orang tersebut berdasarkan hadis yang barusan kita baca sekaligus terjemahkan, orang ini meninggal dalam keadaan Islam. Padahal dia mengucapkan la ilaha illallah, kalimat yang mungkin terdengar ringan, mudah. Di akhir hayatnya, beberapa saat sebelum dia meninggal dunia, bermanfaat, sangat bermanfaat. Telah terdahulu juga bahwa ada beberapa hadis telah kita baca sebagai penghapus dosa. Bahkan seandainya dosa seorang sepenuh bumi, datang juga dengan sebagian ungkapan dosa si fulan tersebut sebanyak buih di lautan. Terkadang lagi datang dengan ungkapan dari hadis Abu Sa'id telah terdahulu penyebutannya. Nah, dosa orang tersebut tercatat dalam catatan dengan jumlah catatan 99 catatan amalan. Satu catatan amalan sejauh mata memandang, seluruhnya isinya dosa, kesalahan, kekeliruan, maksiat. Namun la ilaha illallah disandingkan dengan 99 catatan tersebut, artinya 99 catatan dosa, la ilaha illallah masih unggul, menunjukkan tentang keutamaan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kita baca hadis berikutnya. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah, Al-Wahid ba'dal mi'ah, yang ke-101. Nah, hadis 101. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, berkata Imam Muslim, semoga Allah Ta'ala merahmatinya. Qala haddatsana Muhammad ibnu Hatim bin Maimun. Muhammad bin Hatim bin Maimun. Kunyanya adalah Abu Abdullah. Muhammad bin Hatim bin Maimun, guru dari Imam Muslim, Al-Baghdadi. Qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi Abu Sa'id Al-Ambari Al-Basri. Dan dia thiqah. Qala haddatsana Muawiyah bin Saleh Abu Amr. Nah, Muawiyah bin Saleh Al-Hadrami. An Rabi'ah bin Yazid. Rabi'ah bin Yazid, kunyanya Abu Shu'aib Ad-Dimashqi, dan dia thiqah. An Abi Idris Al-Khawlani. Khawlani asal muasalnya dari Yaman, namun mereka hengkang ke negeri Syam. Akhirnya di sana ada kabilah besar namanya Khawlani. Namanya adalah Aidullah bin Abdullah, masyhur dengan kunya Abu Idris. An Uqbah bin Amir, sahabi jalil radhiyallahu anhu. Tahawul sanad, kembali ke atas lagi. Imam Muslim sering membawakan 6 kode-kode ilmu hadis semacam ini. Setelah sampai pada satu sanad tertentu, kemudian beliau tulis kembali kepada beliau lagi. Nah, kata Imam Muslim berikutnya, hadis ini terdapat 2 jalan. Jalan yang pertama dari Ibnu Muhammad bin Hatim bin Maimun sampai kepada sahabat Uqbah bin Amir. Jalan yang kedua dari hadis yang sama, kata Imam Muslim rahimahullah, qala haddatsana Abu Utsman. Abu Utsman, nama masyhur dengan kunyah An Jubair bin Nufair Abu Abdurrahman, tabi'i,
An Uqbah bin Amir, utamanya di sini. Hadisnya adalah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qala kata Uqbah bin Amir, "Kanat alaina ri'ayatul ibil. Faja'at naubati farawahtuha bi ashi. فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقول فيصلي الركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة." Kata Uqbah bin Amir dari dua jalan milik Imam Muslim, dahulunya kami memiliki tugas menggembalakan onta. Alaina di sini yang kepada para sahabat terkadang digilir. Onta ini terkadang datang dari harta sedekah, terkadang juga datang dari harta rampasan perang, terkadang juga datang dari upeti atau sedekah secara umum. Kami di sini digilir kepada beberapa orang sahabat. Faja'at naubati farawahtuha bi ashi. Aku datang giliranku, giliran aku yang menjaga. Akhirnya aku pun pergi menggembalakannya. Fa'adraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhadditsun nas. Ketika aku pergi tersebut menggembalakan unta, aku mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegak berdiri menyampaikan kepada umat manusia. Biasanya tegak berdiri begini tidak dalam keadaan duduk, artinya beliau dalam keadaan orasi atau khutbah. Di antara ucapan beliau yang aku dapati adalah, di antara artinya ucapan beliau panjang banyak, namun dia ingin menyampaikan satu hal yang menurut dia penting sebagai faedah bagi orang yang mendengar hadis ini. Ucapan yang penting menurut dia tersebut adalah, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu." Tidaklah seorang muslim dia berwudu lalu memperbaiki wudunya. Tsumma yaqumu fa yusalli rak'ataini muqbilun 'alaihima biqalbihi wa wajhihi, lalu dia tegak berdiri salat 2 rakaat menghadap dengan 2 rakaat tersebut kepada Allah dengan hati serta wajahnya, dengan hati ungkapan tentang khusyuk di dalam salat 2 rakaat setelah wudu tersebut, dengan wajah khusyuk anggota tubuh, ketenangan. Illa wajabat lahul jannah, kecuali pantas bagi dia untuk surga. Dia pantas untuk mendapatkan surga. Belum kita dapati inti dari hadis ini, akan datang setelahnya. Belum ada penyebutan tentang keutamaan la ilaha illallah dari potongan hadis ini. Qala fa qultu ma ajwadu hadhihi fa idza qailun baina yadayya yaqul allati qablaha ajwadu. Kata Uqbah bin Amir, karena mendengar hadis ini, dia pun mengomentari betapa indahnya hadis ini. Kandungan yang terdapat dalam hadis ini indah. Dari sisi mau mendapatkan surga, berdasarkan hadis ini simpel. Berwudu, perbaiki wudu, tegak berdiri salat 2 rakaat, salat sunnah. Yang disilakan dengan salat sunnah ba'dal wudu, setelah wudu. Jangan lupa khusyuk. 2 hal, khusyuk hati, khusyuk anggota tubuh, surga bagi dia. Dikomentari oleh Uqbah bin Amir bahwasanya betapa indahnya hadis ini. Ada seorang di depanku yang ikut di majelis yang sama juga. Dia mengatakan, namun yang sebelumnya lebih bagus lagi, lebih indah lagi. Karena dia tidak dapat. Dia datang, Nabi SAW sudah mengucapkan yang ini. Sebenarnya masih ada sesuatu yang menurut orang yang ada di hadapannya, ada yang lebih bagus daripada hadis yang barusan dia dengar, yang dia tidak dengar sebelumnya. Fanadartu fa'idha Umar. Aku lihat ke arah depan, ternyata dia adalah Umar. Umar yang mengucapkan itu. Engkau menganggap ini bagus, yang satunya lebih bagus. Engkau mungkin tidak dengar. Qala inni qad ra'aituka ji'ta anifan. Akhirnya kata Umar, aku melihat engkau barusan datang.
Artinya engkau tidak mendengar apa yang Nabi SAW ucapkan sebelumnya. Qala kata Nabi SAW yang sebelumnya, ma minkum min ahadin yatawaddau fa yublighu aw yusbighu al-wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa. Kata Umar, kata Rasulullah SAW, tak seorang pun di antara kalian yang berwudu, dia memperbaiki wudunya, dia memperbagus wudunya, lalu dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi pula bahwasanya Muhammad adalah hamba sekaligus rasulnya. Zikir yang dibaca setelah berwudu. Zikir yang dibaca setelah berwudu. Kita katakan zikir karena perhatikan, bukan doa. Bentuknya zikir, doa artinya ada permintaan. Artinya di sini mungkin sedikit tanbih pada sebagian orang ketika berwudu, kemudian akhir dari wudunya dianggap ini adalah doa, kemudian dia mengangkat tangan. Mengangkat tangan berdoa, dan ini bukan doa, ini adalah zikir. Jadi membaca zikir setelah berwudu sambil mengangkat tangan tidaklah tepat. Ini bukan doa. Ini apa? Zikir. Lain doa, lain zikir. Doa ada permintaan, ada harapan. Nah, kita ulangi hadisnya. Barang siapa 6. Tak seorang pun, atau 6. Tak seorang pun dari kalian yang berwudu kemudian dia memperbaiki wudunya, lalu dia mengucapkan zikir ini, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan akan dibukakan bagi dia pintu-pintu surga yang 8. Dia akan masuk dari manapun yang dia kehendaki. Dia akan masuk dari manapun yang dia kehendaki. Nah, dan betul, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjuluki bahwasanya yang ini lebih bagus daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya sekedar masuk surga, bahwa kita menyepelekan hadis tersebut. Namun ada yang lebih bagus dari sisi bahwa, bukan cuma sekedar masuk surga, namun dia akan masuk ke dalam surga dengan penuh penghormatan, yakni 8 pintu surga. Dari mana pintu surga pun yang dia kehendaki, boleh dia masuk dengan satu amalan, yakni berwudu, memperbaiki wudu, kemudian dia berdoa, atau kami berzikir, membaca zikir ini. Membaca zikir ini. Dari sini tidak ada penyebutan tentang sholat. Tidak ada penyebutan tentang sholat. Dan seperti biasanya bahwasanya hadis ini keterkaitan dengan judul bab tentang keutamaan la ilaha illallah, keutamaan kalimat tauhid yang terkandung di dalam zikir ketika berwudu atau setelah berwudu. La ilaha illallah. Ada penyebutan la ilaha illallah. Dan keutamaan tersebut adalah akan masuk ke dalam surga melalui 8 pintu surga manapun yang dia kehendaki. Mungkin ada sebagian orang yang masuk hanya dari satu pintu saja. Karena dia terkenal dengan satu amalan, dia menekuni satu amalan. Ada juga orang yang masuk dalam pintu yang lainnya juga karena terkenal dengan satu amalan tertentu. Namun orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah setelah berwudu dia, dan dia memperbaiki wudu dia tersebut, keutamaannya adalah luar biasa. Terserah dia mau pilih pintu mana yang dia masuki. Pintu mana yang dia hendak masuk melalui surga, dari pintu tersebut dia akan masuk. Tidak terhalangi, tidak ada yang melarang. Menunjukkan tentang keutamaan yang luar biasa dari la ilaha illallah. Berulang-ulang kali setelah kita membaca hadis-hadis yang telah lalu dalam judul bab yang sama, dan masih tersisa lagi hadis-hadis yang lainnya. Selalu kita ulang-ulangi bahwasanya ini sebagai motivasi kepada kita bahwasanya ayo perbaiki tauhid kita. Perbaiki dengan cara mencari tahu, mempelajari, mengkaji, memahami. Setelah itu direalisasikan dalam rutinitas kehidupan kita, diamalkan. Kalau mampu berdakwah, dakwahi kalimat la ilaha illallah karena keutamaannya yang luar biasa besarnya. Karena begitu banyak orang di luar sana yang kita ketahui bahwasanya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mungkin bahkan sehari ribuan kali dalam bentuk zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan bentuk zikir. Mungkin bisa ribuan kali dalam satu hari. Hanya saja terkadang karena mereka tidak paham dengan apa itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah,
hanya sekadar mengikuti orang lain berzikir. Akan datang nanti juga tentang syarat-syarat la ilaha illallah tersebut bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya. Karena tidak setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah juga akan mendapatkan keutamaan tersebut, kecuali setelah dia mendatangkan kriteria atau prosedur bermanfaatnya la ilaha illallah. Apalagi kalau kita lihat tentang histori sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 13 tahun lamanya beliau berbolak-balik dalam mendakwakan tauhid, terkhususnya di dakwah periode Makkah. Yang para sejarawan mengatakan bahwasanya beliau berdakwah selama 23 tahun semenjak beliau diangkat menjadi nabi. Terperinci 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun terakhir di kota Madinah. 13 tahun tersebut kewajiban untuk sholat pada peristiwa Isra Mi'raj hanya beberapa tahun terakhir sebelum beliau hijrah. Artinya kewajiban sholat belum. Demikian juga rukun Islam yang lainnya seperti puasa. Nanti tahun kedua baru diwajibkan oleh Allah di periode Madaniyah. Demikian juga kewajiban mengeluarkan zakat, haji. Nanti tahun ke-9 baru turun ayatnya dari surat Ali Imran, walillahi ala nasi hijjul bait. 13 tahun itu atau 13 tahun Nabi SAW menghabiskan waktu beliau yang cukup lama. Apa yang beliau dakwakan? Tauhid dan tauhid. Apalagi di lokasi yang mana sudah berakar, beranak pinak generasi demi generasi, merupakan lawan daripada tauhid, yakni kesyirikan, berakar, bercabang, sangat sulit untuk ditumpas. Oleh karena itu dakwah tauhid adalah dakwah yang diprioritas utamakan. Karena ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin kalau pembahasan-pembahasan yang lain yang kita contohkan seperti pembahasan fikih, ada pendapat ini, ada pendapat ini. Sedangkan tauhid tidak ada pendapat yang diperselisihkan satu pendapat. Yang konsekuensi dari bodoh akan la ilaha illallah adalah kekufuran. Waliyadzubillah. Tidak tahu tentang la ilaha illallah kufur. Berbeda dengan pembelajaran Islam yang lainnya, mungkin saya kita jumpai dalam pembahasan fikih banyak sekali perselisihan. Ada pendapat ini, ada pendapat ini. Ketika itu ada dalilnya dan ada salaf yang berpendapat dengan pendapat tersebut, boleh untuk memilih A atau B atau C. Boleh untuk memilih pendapat 1, 2 atau 3. Tidak ada kewajiban untuk, atau maksud kami tidak ada pemaksaan untuk bermadhab dengan madhab tertentu. Namun untuk la ilaha illallah tidak boleh untuk gagal paham, tidak boleh untuk salah paham, tidak boleh untuk tidak paham. Karena konsekuensinya adalah mukmin kafir. Yang mengetahui tentang la ilaha illallah mukmin, tidak tahu kafir. Kita ambil satu hadis lagi lumayan panjang. Kata Syekh Abu Amr Abdul Karim Al-Hajuri Al-Umari hafizahullah taala, As-Tsani ba'dal mi'ah, hadis yang ke-102. Hadis yang ketiga kita baca pada pertemuan malam ini. Qala Imam Abu Ya'la rahimahullah fi Musnad Abi Ya'la. Qala haddatsana Abdul Wahid. Qala haddatsana Ghassan bin Burzin, yakni At-Tuhawi. Ghassan At-Tuhawi. Qala haddatsana Thabit Al-Bunani. Thabit bin Aslam Al-Bunani, murid Anas. Mantan budak yang dimerdekakan oleh Anas. Setelah itu jadi murid Anas. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digelari dengan pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julukan ini kalau zaman kita sekarang mungkin terdengar hina karena dia pelayan bukan majikan. Namun ini ketika dinisbahkan kepada melayani Rasulullah SAW justru itu adalah kemuliaan. Karena orang yang melayani Nabi, orang yang melayani kebutuhan Rasulullah SAW adalah melayani utusan Allah, dan itu kemuliaan. Dan tidak banyak orang yang mendapatkan julukan semacam ini. Beberapa orang saja. Mughirah bin Syu'bah yang melayani Nabi SAW tentang permasalahan kedua khuf beliau. Ibnu Mas'ud yang dijuluki dengan sahibun alai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud adalah yang melayani urusan sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik lebih daripada itu, terkadang mengurusi air wudu beliau.
meja yang beliau gunakan untuk buang hajat, bahkan tongkat yang beliau gunakan untuk salat sebagai sutrah di safar, Anas bin Malik lah yang mempersiapkannya. Semoga Allah Ta'ala meridhoinya. Bahkan ada seorang sahabat yang mulia namanya Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Nama ini tidak asing di telinga kita. Dia adalah seorang kepala suku dari suku Bajali di Yaman. Artinya dia orang terhormat. Dia punya kaum, dia punya umat. Namun dengan posisi dia sebagai kepala suku tersebut tidak menghalangi dia untuk melayani Anas. Padahal Anas jauh lebih muda usianya daripada dia, Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Sepeninggal Nabi SAW, Jarir bin Abdullah Al-Bajali khidmat kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik mengkritik, memprotes dengan mengatakan bahwasanya engkau adalah kepala suku, engkau adalah lebih tua usianya daripada aku. Kenapa engkau melakukan hal ini? Jarir bin Abdullah Al-Bajali memberikan jawaban bahwasanya, dahulunya kalian melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku tidak melayani kalian. Aku tidak melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang beliau sudah meninggal dunia, aku ingin melayani kalian yang pernah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk tebusan keterlambatan aku dalam melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang mulia. Bahkan dengan alasan tersebut Jarir tidak mau ikut terlambat, dia menebusnya dengan cara melayani orang yang pernah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Anas bin Malik, "Qada ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin." Qada al-ghudwa al-khuruj fi awalin nahar. Qada sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah keluar di pagi hari, melakukan perjalanan di awal pagi. "Ya Rasulullah, halakna wa rabbil Ka'bah." Keluar dari rumah mereka pergi menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian semacam konsultasi mengeluhkan, "Wahai Rasulullah, sungguh kami telah celaka demi Rabbnya Ka'bah." Faqala, "Wa ma dzaka?" Beliau bertanya, karena mereka tidak menyebutkan alasannya. "Apa yang membuat kalian celaka? Kenapa bisa?" Qalu, mereka memberikan jawaban, "An-nifaq," kemunafikan wahai Rasulullah. Ya, secara definisinya adalah idharul iman ma'a ibtanul kufur fil qalb. Kemunafikan adalah menampakkan keimanan atau keislaman secara zahir namun menyembunyikan kekufuran. Ibtanul kufur, menyembunyikan kekufuran di dalam hati. Terbagi menjadi dua, ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali. I'tiqadi yang sampai pada tingkatan kekufuran. Mereka memberikan jawaban an-nifaq, wahai Rasulullah, kemunafikan. Karena mereka menganggap kemunafikan adalah menjurus kepada kekafiran dan itu mencelakakan, membinasakan. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alastum tashhaduna an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan yang lafaz inilah sebagai keterkaitan dengan judul bab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi ucapan mereka bahwasanya kami telah terjerumus ke dalam hal-hal kemunafikan. Beliau katakan, "Bukankah kalian telah mengucapkan la ilaha illallah? Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan kalian pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba sekaligus rasulnya. Ya, bagaimana mungkin kalian mengklaim bahwasanya kalian telah terjerumus ke dalam kemunafikan sedangkan kalian telah mengucapkan la ilaha illallah, dua kalimat syahadat?" Artinya, orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat terjaga dari hal-hal kemunafikan. Datang dalam sahih bahwasanya yang dimaksud dengan orang ini adalah Hanzalah. Seorang sahabat namanya Hanzalah. Qalu bala. Mereka mengatakan tentu, betul kami telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapi hal tersebut, selama kalian telah mengucapkan dua kalimat syahadat, laisa dzaka nifaq, itu bukan kemunafikan. Itu bukanlah kemunafikan. Summa adu tsaniyah, kemudian mereka mengucapkannya lagi sebanyak dua kali. Halakna wa rabbil Ka'bah. Mereka mengucapkannya kedua kali. Pengulangan ucapan yang sama di waktu yang bersamaan menunjukkan tentang ucapan tersebut
sebagai bentuk penegasan dan penekanan. Jadi serius, tidak main-main. Qalu ya Rasulullah halakna wa rabbil Ka'bah. Mereka katakan lagi, wahai Rasulullah, sungguh kami telah celaka demi Rabbnya Ka'bah. Qala wa ma dzaka qalu an-nifaq an-nifaq. Sabar dengan di atas. Ini kemunafikan. Mereka menganggap bahwasanya kemunafikan adalah membinasakan. Karena kemunafikan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah giring kepada makna kekufuran, khususnya nifaq i'tiqadi. Nah, orang yang dijuluki munafik di dalam Al-Qur'an berarti dia telah kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hum lil kufri yauma idin aqrabu minhum lil iman." Mereka yakni orang-orang munafik, yauma idin pada hari tersebut aqrabu minhum lil iman, lebih dekat kepada kekufuran daripada keimanan. Kekufuran lebih dekat kepada orang munafik daripada keimanan. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru." Nah, kemudian Allah tutup dengan kekafiran. Orang yang beriman kemudian kafir lagi, beriman lagi, kafir lagi. Ini ciri-ciri dari orang-orang munafik yang terkadang berubah-ubah akidah mereka, ideologi mereka. Tambahkan lagi Allah vonis tentang penghujung akhir dari orang munafik adalah di neraka jahanam. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempat mereka adalah di kolong neraka. Menunjukkan bahwasanya ini keputusan akhir dari Allah kepada orang-orang munafik. Vonis bagi mereka adalah kafir di kehidupan dunia, neraka di kehidupan akhirat. Makanya membinasakan. Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alastum tashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu?" Bukankah kalian telah mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah? Qalu bala. Betul. Mereka mengatakan tentu, kami sudah mengucapkan itu. Qala laisa dzalika nifaq. Selama kalian telah mengucapkan itu bukan termasuk kemunafikan. Qala tsumma adu salisa, kemudian mereka mengulangi lagi sebanyak 3 kali. Mengulang ucapan yang sama. Kita katakan tadi bahwasanya pengulangan ucapan yang sama pada waktu yang bersamaan atau hampir berdekatan sebagai bentuk penegasan dan penekanan. Qalu ya Rasulullah halakna wa rabbil Ka'bah. Qala wa ma dzaka qalu an-nifaq. Sama di atas. Qala alastum tashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu? Qalu bala. Qala laisa dzaka an-nifaq. 3 kali. Qalu, kemudian alasan yang lebih dekat diucapkan oleh sahabat ini yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam semacam konsultasi yang mengklaim dirinya telah terjerumus ke dalam amalan kemunafikan. Mereka berkata, "Inna idza kunna indaka kunna ala halin wa idza kharajna min indika hammatna dunya wa ahluna." Mereka mengatakan, mengeluhkan, ketika kami berada di sisi engkau, kami berada dalam satu keadaan yang baik. Pada sebagian riwayat dalam Sahih menerangkan bahwasanya ketika engkau menyebutkan tentang surga, betapa antusias dan semangatnya kami ingin masuk ke dalam surga. Ketika engkau menceritakan tentang neraka, di telinga kami begitu takutnya kami terhadap neraka, kami enggan untuk masuk ke dalamnya. Ketika engkau menceritakan tentang Allah beribadah, kami pun semangat beribadah. Ini berada di sisi engkau. Wa idza kharajna min indik, namun apabila kami keluar dari sisi engkau, hammatna dunya wa ahluna, kami tersibukkan dengan perkara dunia dan keluarga. Lalai, tidak ingat lagi dengan apa itu surga. Yang tadinya kami dengar di sisi engkau, tidak dengar lagi apa itu neraka. Yang tadinya kami berada di sisi engkau. Nah, subhanallah. Ini atau namanya mengeluhkan hal ini adalah sahabat yang mendapatkan gemblengan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kalau menerangkan tentang surga, menerangkan tentang neraka, para sahabat, ka'annana ra'ayna ra'yal 'ain, seakan-akan kami melihatnya di hadapan mata kami. Surga keindahannya, neraka dan siksanya. Namun betapa cepatnya berubah keadaan, keluar dari majelis, pergi ke rumah, tersibukkan dengan perkara dunia, bercanda gurau dengan keluarga, lupa apa itu surga, lupa apa itu neraka. Tapi kalau itu terjadi pada mereka di zaman tersebut, tentunya lebih pantas lagi untuk terjadi kepada kita. Dan betul, subhanallah, sahabat ini begitu takutnya dia mengklaim perbuatan semacam ini adalah perbuatan kemunafikan. Di majelis taklim ketika mendengar ayat motivasi, semangat, mau berubah, mau berusaha menjadi lebih baik, pulang ke rumah seakan-akan hilang semuanya teguran tadi.
Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan bahwasanya teguran, nasihat ibaratnya seperti pukulan cambuk. Pukulan cambuk. Kali pertama mengena, ibaratnya seperti orang yang hadir ke majelis taklim kemudian mendengar nasihat dan seakan-akan nasihat tersebut tertuju kepada diri kita yang banyak melakukan dosa, sangat jauh dari ibadah. Ibaratnya seperti pukulan cambuk. Imam Ibnu Qayyim menerangkan bahwasanya pukulan cambuk tersebut pertama kali tampar terasa. 5 menit berikutnya, 10 menit berikutnya hilang pengaruh tersebut. Seperti itu juga nasihat. Seperti juga seperti itu juga teguran. Seperti itu juga barakallahu fikum jami'an. Majelis taklim. Di dalam majelis taklim semangat. Iman bertambah, ilmu bertambah, semangat bertambah. Pulang ke rumah, tidak ada saudara, tidak ada teman, tidak ada teguran, tidak ada nasihat. Yang ada perkara dunia, yang ada perkara keluarga, lupa itu semua dan seperti itulah sepertinya cambukan. Cuma kali pertama saja sakit. Makanya apa? Butuh sering kita untuk dicambuk. Butuh kita untuk minta dicambuk agar supaya apa? Tidak lupa. Agar supaya ingat terus dengan yang namanya cambukan terus. Rajin datang ke majelis taklim. Bukan cuma satu kali, karena kalau cuma satu kali dicambuk lebih banyak lupanya daripada ingatnya. Makanya butuh kita untuk dicambuk. Barakallahu fikum jami'an. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai akhir dari hadis ini, "Lau annakum idza kharajtum min indi takununa 'alal hal alladhi takununa 'alaihi lasafahatkumul malaikatu biturukil Madinah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya ketika kalian keluar dari sisiku, kalian berada pada satu keadaan sebagaimana kalian berada di tempat lain. Artinya kalau keadaan berada di sisiku, kemudian kalian keluar ke tempat lain, keadaan kalian sama. Keadaan kalian sama dari sisi keimanan kalian tetap kokoh, tidak berkurang, semangat kalian tetap satu, tidak berkurang. Niscaya malaikat akan menemani kalian di jalan-jalan kota Madinah. Niscaya malaikat akan terus menemani kalian dimanapun kalian berada. Dan sebagai lanjutan ini dalam Sahih, yakni di luar riwayat Imam Abu Ya'la, walakin ya Hamdalah, Nabi SAW menyebutkan tentang nama orang ini, walakin ya Hamdalah sa'atan wa sa'atan, akan tetapi wahai Hamdalah sesaat demi saat, artinya sedikit demi sedikit. Terkadang kalian dengar, kalian lupa, ayo cari lagi, pergi dengar lagi. Artinya semacam inilah yang kita butuhkan, nasihat, teguran, majelis taklim, mendengar ayat, mendengar hadis. Adapun cuma sekali-kali dengar, seperti yang dikeluhkan oleh Hamdalah, dan itu juga yang kita rasakan. Dan dia menganggap ini perkara yang membinasakan, waliyadzubillah. Satu kali dengar hadis, lebih banyak bersama keluarga, lupa hadis. Yang tepat, yang betul, yang sahih adalah lebih banyak mendengar hadis, sedikit keluarga. Lebih banyak mendengar taklim daripada perkara dunia. Agar supaya apa? Kita berada dalam satu keadaan yang sama, dalam keadaan keimanan yang tetap kokoh. Barakallahu fikum jami'an. Sebelum kita akhiri, seperti biasa, bahwasanya keterkaitan antara hadis ini, hadis yang ketiga kita ambil pada pertemuan kita malam hari ini dengan judul bab tentang fadlut tauhid, keutamaan tauhid, la ilaha illallah. Seseorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah bersama apa yang telah kita baca di atas, bahwasanya itu menjaga dari kemunafikan. Bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, merealisasikan la ilaha illallah, dia memperbaiki dan memperbaharui seterusnya la ilaha illallah, dia akan terjaga dari kemunafikan, dan itu bagian daripada kebaikan yang ada pada kalimat tauhid. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang sempat kita ambil pada pertemuan kita di malam hari yang berberkah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.